Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat malam ya. Hari ini tanggal 27 Februari 2025. IHSG hari ini turun lagi dan turunnya lumayan ini minus 1,83%. Tembus support di 6.500. Ya, seperti di video sebelumnya, memang ini luar biasa secara tekanan ya. Tapi hari ini Astra International sudah report laporan keuangan yang Q4. Hasilnya cukup menggembirakan secara 1 tahun ya. 2024 EPS-nya naik dari 835 ke 841. Revenue-nya juga naik. Jadi di laporan keuangan pendapatan bersih dari 2023 316 triliun ke 330 triliun. Kemudian laba brutonya 73,3 ke 73,5. Nah, kalau dilihat dari beban-beban, saya belum bisa ngikutin terlalu detail, tapi prinsipnya gini, kalau udah perusahaan yang seperti ini dan terakhir kemarin direksinya beli ya, Pak Henry Tanoto. Ini di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan kalau menambah kepemilikan, dan terbukti dari apa yang beliau lakukan di hasil closing di 2024 ini, labanya juga mengalami kenaikan dari 43 triliun menjadi 45 triliun. Jadi 836 ke 841 kalau lembar laba per sahamnya. Kemudian kalau dilihat dari saldo laba yang belum dicadangkan di tahun 2024 ya, saldo di Desember tanggal 31 itu 201 triliun, teman-teman. 2023 181 triliun. Ini besar sekali. Bagi sebuah perusahaan punya saldo laba segini ini luar biasa. Nambahnya kalau dari 181 ke 201 itu ya juga lumayan ya. Tapi ini secara dividen awalnya di 2023 itu 26 T, di 2024 bagi sekitar 21 T. Nah, mestinya nanti di 2025 ini ya akan bagi lagi. Jadi kalau disimulasi dengan angka tadi EPS-nya 841, dengan dia sudah bagi 98, kalau kita pakai DPR historisnya itu 48%, dia akan bagi lagi 306 atau 6,7% ya. Jadi total setahun sekitar 8,8% per tahun. Masih lumayan bagus. Ini dengan harga sekarang tadi agak naik dikit ya di 4.590. Walaupun menurut harga wajarnya saya pengennya harganya di 4.000-an. Gitu. Supaya ya dividennya 10% lah. Tapi 8,8 itu termasuk bagus. Jadi kalau kita simulasi dengan 8,8, investasi selama 20 tahun dengan modal pertama 50 juta di awal, di 5 tahun pertama itu kita nabung 2 juta per bulan, dan naik menjadi 2,4 juta per bulan di periode kedua, atau nabung periode kedua itu berarti naik 20%. Maka selama 20 tahun di masa pensiun nanti dividennya akan mendapatkan sekitar 12,5 juta per bulan atau 150 juta per tahun. Jadi investasinya total akan menjadi 1,7 miliar. Ini dengan nabung 2 juta per bulan, 2,4 juta per bulan di periode kedua, 2,8 dan 3,4 di periode keempat. Dan ini adalah di akhir periode dividennya akan sekitar segini ya, 12 juta 580. Kalau diterusin lagi 5 tahun berikutnya akan menjadi 21 juta per bulan. Diterusin lagi 5 tahun berikutnya akan menjadi 35 juta per bulan. Jadi inilah fungsinya kita semakin cepat, semakin mudah memulai investasi semakin baik. Semakin lambat semakin buruk. Karena kita tidak bisa memanfaatkan compounding interest secara lebih cepat. Nah, itu untuk Astra International ya. Kemudian untuk United Tractor. Nih United Tractor secara sales sebenarnya naik dari 30T menjadi 34T. Tapi ini profitnya justru malah turun dari 5,5 menjadi 5,2. Sorry, dari 5.500 per saham menjadi 5.200 per saham.
net income-nya dari 20T menjadi 19 triliun. Terus dilihat mereka juga ngasih laporan perkembangan usaha sampai triwulan keempat tahun 2024. Ini ada laporan penjualan ya, Komatsu berdasarkan jumlah unit memang turun dari 5.270 ke 4.420. Nah, yang agak menggembirakan itu adalah produksi tambangnya. Satu adalah tambang batu bara, ini memang naik ya, 13 juta ton di 2024 ya. Benar ya ini ya, dalam ribu, sehingga ini 13.000, mestinya ini 13 juta ton. Lalu volume penjualan emas. Ini emas ini juga naik 175.000 ke 232.000 ons. Terus nikel harusnya naik nih, nikel mana ya? Nah, nikel tidak ada grafik, tapi kalau sekilas lihat ini dari kuartal 4 ya, 2023. Saya nggak terlalu ngamatin. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu terkait UNTR ya, yang memang sudah ngulik sampai dalam, silahkan di komen ya, dibantu di kolom komen. Ini kalau ngelihat produksinya dari 34.000 ke 96.000 ya memang naik, tapi kalau 34.000-nya itu ada di kuartal 4, ya berarti ini cuma satu kuartal gitu ya. Dan ini artinya shiftingnya si United Tractor ke non batubara. Terus dari sisi dividen bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini kita simulasi kalau kemarin dia sudah bagi sekitar 667, mestinya nanti closingnya dia akan bagi lagi di 1.481 atau masih 6,3%. Dividen 1 tahunnya sekitar 9,2% ya. Jadi di 2148 ini diambil dari DPR historisnya sekitar 41%. Kalau naik misalnya di 45%, ya dia akan naik ke sekitar 10% 1 tahunnya. Nah, kita ambil yang worst aja, 41%. Harga hari ini naik sedikit ya, 23.400. Ini sekitar 0,1%. Terus menyikapi berita-berita yang terjadi tempo hari, teman-teman. Pertama, masalah pagar laut. Ini barusan ada rilis berita 27 Februari hari ini ya. Didenda 48 miliar, Kades pemasang pagar laut Tangerang sanggup bayar. Banyak juga ya duitnya Pak Kades ya. Ya beginilah kondisinya. Jadi ya mestinya akan di-close mestinya kasus ini. Dan pagar laut akan muncul terus atau tidak beritanya. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi kalau ngelihat kondisi seperti ini, mestinya ini adalah trade-nya ya. Seolah-olah ya ini closing-nya lah. Saya nggak tahu Pak Kades itu menerima uang 40, mendapatkan uang, memiliki uang 48 miliar ini dari bisnisnya atau dari apa. Dan sanggup bayar itu kalau ngelihat beritanya ini kayaknya gampang gitu ya. Itu yang pertama ya, mungkin bentar lagi berita-berita yang seperti ini mungkin akan makin hilang. Jadi sahamnya juga mungkin juga tidak terlalu banyak isu-isu lagi gitu ya. Terus mengenai Pertalite. Ini mengenai Pertamax oplosan. Ini ada quote menarik ya. Pakai apa ngoplosnya sampai Pertalite RON 90 jadi RON 92 karena di berita-berita nggak mungkin dioplos kan gitu kan, atau Kejagung salah kalau ngoplos. Kalau pakai etanol lebih mahal. Coba yang paham, gasolinnya jarang dibikin, saya yakin. Nah, menurut saya oplosan adalah tidak masuk akal, melainkan markup harga atau tak jujur dengan pola pelaporan harga perolehan, ngemplang subsidi pajak, ganti warna saja. Ini dari Langhastra ya, ini Pak Langhastra. Ini jahat banget ya teman-teman ya. Kalau Pertamax ternyata isinya Pertalite, aduh jahat banget ini. Saya termasuk yang sakit hati sebenarnya. Dan semoga aja segera selesai dan segera bersih karena yaitu Danantara ya teman-teman udah dibentuk kemarin dan salah satu anak usahanya kan Pertamina. Jadi kalau bersih-bersih di Pertamina, bersih-bersih di BUMN, ya itu bagus sebenarnya untuk
exposure-nya Danantara. Saya juga udah bahas ya kemarin ya di video. Menurut saya yang paling srek saya penjelasannya ya dari Pak Dahlan kemarin ya. Untuk meleverage proyek-proyek dan itu bagus. Memang harus ada cara-cara baru kalau kita mau berlari. Karena kalau 150T itu masuk ke Kementerian Keuangan, jadi proyeknya 150T. Tapi kalau masuknya itu ke Danantara karena dia sifatnya adalah holding atau perusahaan, itu bisa kerjasama atau injek saham untuk mendapatkan pinjaman atas proyek tertentu. Misalnya proyek energi hijau misalnya ya, butuh DP, butuh nilai proyeknya 800T atau 1000T. Dengan modal 150 triliun atau DP-nya saja, itu masih memungkinkan yang 1000T itu dieksekusi. Tapi kalau masuknya adalah ke Kementerian Keuangan, ya dapatnya hanya 150T saja karena dia tidak bisa mengkonversikan itu menjadi modal untuk membuka proyek itu. Moga-moga aja pengurusnya bagus-bagus. Walaupun banyak yang pesimis, tapi gimana ya? Udah dibentuk, ya mau nggak mau ya kita kawal, kita dukung lah gitu sebagai rakyat. Nah, ide-ide bagus, ya lanjutin aja gitu. Terus terang ini request belum dapat waktunya karena banyak berita-berita muncul di tengah-tengah. Jadi lebih asik bahas-bahas yang seperti ini. Nanti requestan mungkin hari libur kali ya. Nah kalau hari-hari biasa begini mungkin lebih asik ngobrol yang agak santai-santai. Silakan ada komen terkait ASII atau UNTR. Sekali lagi, jangan sampai kita salah pilih investasi kita untuk orang-orang yang sulit dipercaya. Karena kita investasinya adalah ke orang ya. Walaupun kita bayar ke perusahaan, tapi perusahaan itu yang menjalankan adalah orang. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin itu aja dari saya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli atau bukan rekomendasi. Silahkan Anda riset sendiri, pilih sendiri dengan independensi Anda. Tentukan sendiri pilihan sahamnya seperti apa. Saya doakan sukses dan kita sukses bersama. Semoga bisa mencapai financial freedom ya. Tujuannya adalah membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup dari passive income kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.